Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri guys, pastinya. Dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Oke guys, kali ini di seri saham prediksi saham ya sebenarnya masih seri prediksi saham belum saham pilihan karena nanti mungkin kisaran Sabtu atau Minggu nanti saya akan update tentang saham pilihan secara teknikal ya. Kalau yang di seri prediksi saham ini kita akan menganalisis secara rasio fundamental. Jadi ini bukan untuk tujuan jangka pendek tapi paling enggak ini bisa ngeliat view mid sampai long termnya seperti apa seperti itu guys, oke. Jadi kita akan menganalisis secara rasio keuangannya bagaimana dari sebuah saham gitu, dan kali ini di kesempatan kali ini kita akan proyeksikan harga saham CTRA guys, oke. Tapi sebelum itu izinkan saya menyapa dulu nih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya di channel YouTube saya ini, yang sudah memberikan like-nya, share, hingga meninggalkan komen juga. Saya ucapkan makasih banget guys atas dukungannya, dan tentunya subscribe-nya juga saya ucapkan makasih banget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memudahkan urusan teman-teman semua dan dikabulkan hajatnya. Dan juga buat yang belum ini ya, yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk segera ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Karena saya gak hanya tentang saham, ini nanti rencananya besok akan ada game juga ya di channel YouTube saya ini yang gaduh-gaduh ini gitu. Ada motovlog juga tentunya, dan juga ada podcast bahasa Madura juga tentunya. Oke, em, kita langsung saja ya di sini. Jadi saham yang saya pilih gitu, emiten yang saya pilih itu yaitu adalah CTRA atau Ciputra ya. Di sini di tengah tren kenaikan suku bunga gitu, CTRA ini masih membidik marketing sales itu sekitar 8,9 triliun rupiah lah gitu. Nanti akan ada tagline beritanya kenapa saya pilih ini gitu. Karena kita di seri prediksi saham ini akan menganalisis baik itu dari sentimen atau newsnya seperti apa dan juga secara rasio keuangannya. Oke, langsung saja kita mulai sekarang. Ya, seperti biasa, caranya gampang banget guys gitu ya buat teman-teman semua. Tinggal masuk Google, searching aja, ketik aja kode sahamnya apa, setelah itu masuk ke berita gitu. Nah, di sini ada beberapa berita, saya pilih dua sih gitu. Pilih dua, ada yang 1 minggu terakhir dan ada yang 3 hari yang lalu sih. Di sini ini juga ada ada berita 5 hari yang lalu sih. Tapi saya pilih yang dari ini ya, dari konten dan juga dari bisnis ya di sini. Oke, kita coba cek ya dari investasi.kontan.co.id guys di sini. Bidik marketing sales 8,9 triliun, simak rekomendasi saham JTRA. Jadi ini salah satu salah satu yang ada di berita ya, ada beritanya gitu maksud saya gitu. Dan sini ada beberapa analisisnya di sini keluar gitu ya kan. Jadi Cetera ini membidik marketing sales 8,9 triliun rupiah di tahun 2023 ini tentunya gitu. Meskipun ada kenaikan tren suku bunga atau adanya tren kenaikan suku bunga gitu ya kan. Artinya inflasi tinggi, suku bunga naik tentu juga akan mempengaruhi sektor properti khususnya sih seperti itu guys ya. Jadi ini bukan bukan sebuah isu atau sebuah sentimen yang cukup ramah buat sektor properti sebenarnya. Tapi kendati demikian ternyata em, mohon maaf ternyata CTRA ini sendiri ya ini malah membidik marketing salesnya di tahun ini ya di tahun 2023 ini 8,9 triliun rupiah gitu guys, oke. Dan juga sini ada berita juga sih dari market.business.com ya guys. Ini juga salah satu sumber referensi saya untuk mencari berita itu seperti apa gitu ya kan. Nah, sepanjang kuartal 4 ya 2022 ternyata ini ada pertumbuhan ternyata ya di sini ya. Ya, nilai kreditnya KPR-nya juga bertumbuh gitu. Meskipun kemarin kita masih masa pandemi dan sekarang udah masuk masa endemi gitu ya kan. Nah, pertumbuhan total nilai kredit KPR dan KPA pada kuartal keempat kemarin ya 2022 itu tercatat 7,79% secara year on year teman-teman. Jadi ya inilah yang menjadi kenapa sih. Dan ini ya juga ada berita juga ya, Ciputra atau Citra siapkan capex capital expenditure senilai 1 triliun rupiah pada 2023. Nah ini ada sentimen-sentimen yang cukup menarik sebenarnya ya, untuk sektor properti khususnya di saham di saham Citra ini sendiri guys gitu. Jadi ini buat teman-teman meskipun ada ini tapi kita tinggalin aja sih. Kita perlu memperhatikan juga isunya apa, sentimennya seperti apa. Dan yang kedua rasionya bagaimana ya. Dan yang ketiga teknikalnya bagaimana untuk timingnya kita untuk masuk dan keluar yang mau trading tentunya gitu ataupun yang mau investasi mid term atau jangka menengah gitu juga perlu memperhatikan teknikal juga sih guys. Jadi jangan sampai meskipun nantinya valuasinya ternyata di harga pasar saat ini nih berarti kita masuk sekarang ya oke. Sekali lagi itu untuk
jangka menengah dan jangka panjang, bukan untuk trading ya teman-teman. Kalau teman-teman mau trading dengan mengacu di seri prediksi saham ini, saya sarankan sih juga perlu memperhatikan teknikalnya gitu. Tapi setidaknya ini secara rasio fundamentalnya seperti itu guys ya. Oke, disclaimer on tentunya. Oke, lanjut. Nah, kita udah baca beritanya, langkah selanjutnya kita akan membandingkan rasio keuangannya seperti apa. Kita akan coba menelaah gitu. Oke, tapi sebelumnya izinkan saya sedikit menyampaikan dari teman-teman nih, saya nanti akan menggunakan fitur dari RHB Sekuritas Indonesia ya, yaitu RHB Tersmart gitu ya. Di mana situ ada Smart Fee ya teman-teman, nanti yang punya akun atau buka akun di RHB Sekuritas itu akan mendapatkan promo dari Smart Fee dengan biaya transaksi 0,08%, ini murah banget guys gitu. Dan juga ada Smart Rate juga. Smart Rate ini untuk yang akun margin gitu, dia bunga marginnya tuh per hari hanya 0,025% per hari gitu. Itu murah banget gitu. Serius itu murah banget guys. Mungkin sekitar 9% sampai 10%-an ya mungkin per tahunnya lah kurang lebihnya seperti itulah. Oke, dan juga ada smart point juga di mana teman-teman nanti akan mendapatkan poin setiap transaksi gitu. Dan apabila udah terkumpul 15.000 poin ya kan, nanti itu bisa dikonversikan ke akun GoPay. Jadi bisa di withdraw poinnya itu 15.000 itu nanti masuk ke akun GoPay senilai 15.000 rupiah gitu. Artinya apa? Satu poin dari smart point ini itu linear atau sama dengan 1 rupiah nilainya seperti itu guys ya. Dan yang terakhir ada, ini bukan promo, tapi ini fitur dari RHB ini yang baru ya, dari fitur Aro-nya itu ada Smart Analyzer gitu. Nah, akan saya tunjukkan nanti bagaimana penggunaannya seperti apa sih gitu. Nanti akan kita gunakan kok. Oke. So, tunggu apa lagi? Langsung aja download ini ya aplikasi trading dan juga investasi teman-teman RHB Sekuritas yaitu RHB Tersmart ya, baik itu di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS gitu. Seperti itu guys. Oke, pilih mengetua RHB dari salesnya dan masukkan kode salesnya BM5. Nanti teman-teman akan langsung diantar saya atau terkoneksi dengan saya seperti itu. Dan kita bisa diskusi guys. Gak usah khawatir. Saya kalau berdiskusi kalau soal rekomendasi saya enak. Kenapa? Karena saya bisa mantau portofolio teman-teman. Jadi saya nggak ngambang gitu. Kapan teman-teman bisa masuk, bisa keluar seperti apa gitu. Dan langkah-langkahnya bagaimana portofolionya gitu. Kita nanti berdiskusi kok baiknya kayak apa seperti itu. Oke, langsung. Nah, seperti ini contohnya tampilan dari RHB Smart versi smartphone ya. Kalau versi desktop itu beda lagi, agak beda gitu. Dan ini versi smartphone-nya seperti ini teman-teman tampilannya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ke menu quote, lalu ketik kode sahamnya TTRA, nanti akan keluar Ciputra Development TBK ya di sini dan akan ada tampilan seperti ini. Oke, harga saat ini adalah 960. Itu harga penutupan di hari Rabu atau tanggal 8 Maret 2023 ya. Tapi bicara soal valuasi sekali lagi itu bukan untuk besok, lusa atau minggu depan, enggak. Tapi ini untuk view ke depannya, setidaknya untuk jangka menengah estimasi saya sih harapannya sih dalam 1 sampai 3 bulan yang akan datang, guys. Disclaimer on, oke? Oke, di sini ada beberapa apa rasio di overview-nya ya. Ada book value di 982, EPS 109,54, price rasionya 8,76 kali. Nah, dalam memilih pair ini sendiri kita pastikan ya rasio si emiten itu 2 sampai 11 kali, 13 kali ya. Toleransi 15 kali lah maksimal, minimal 2 gitu. Jangan sampai minus ya pastinya gitu. Kalau udah di atas 13 atau 15 kali itu sahamnya itu udah tergolong tinggi sih. Jadi pergerakannya agak terbatas sebenarnya guys. Seperti itu, oke? Langkah berikutnya yaitu PBV. PBV-nya yaitu 0,98 ya. 0,98. Range-nya adalah 1, minimal 1, maksimal 2. Ya toleransi 2,5 lah. Kalau di atas 2,5 itu berarti udah over value. Artinya itu udah tergolong mahal. Sedangkan kalau di bawah 1 itu masih under value. Artinya masih sangat murah gitu guys. Ya bolehlah toleransi kalau misalnya nggak sampai 1 ya 0,5 lah minimal gitu. Oke, yang penting jangan sampai minus saja. Oke. Dan sini rasio BBV dari CTRA-nya sendiri yaitu 0,98 kali. Jadi masih masuk range-nya kita ya. Karena ini udah mendekati angka 1. Kalau dibulatkan nanti kan jadi 1 di sini. Oke lanjut ROE. Nah ROE-nya yaitu 11,16% di sini. Nah sebenarnya ROE yang menarik itu untuk saham itu kalau dia return on equity-nya itu minimal 15% sih sebenarnya gitu. Tapi ini bukan sebuah acuan utama kita satu-satunya. Nanti kita akan bandingkan dengan rasio emiten dengan rasio industri atau sektoralnya seperti apa. Seperti itu guys ya. Dan juga ada ROA juga return on assetnya sini 4,92% juga menarik. Debt equity ratio atau rasio utangnya adalah 1,13% ya. Sini ini masih masih menarik sebenarnya. Tapi saya lebih suka kalau derinya si emiten itu di bawah 1 sebenarnya sih gitu. Tapi overall sih sekali lagi ini bukan satu-satunya yang menjadi acuan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa kita jadi referensikan aja dulu gitu. Oke.
Oke, masuk ke sebelah ya. Di sini ada fitur arrow. Nanti teman-teman tinggal geser. Biasanya nanti akan masuk ke menu strategi nih. Jadi saat teman-teman geser, di sini nanti pilih yang value analyzer ya untuk rasio keuangannya gitu. Nah, nanti akan ada tampilan PG ratio seperti ini. Nah, PG ratio sebenarnya sih itu kalau kalau lebih enak tuh kita tuh maksimal satu atau di bawah satu lah gitu. Jangan jangan di atas satu. Kalau di atas satu tuh udah fair value, kalau di bawah satu tuh masih under value guys gitu. Jadi ini masih menarik kalau semisal rasio PEG-nya itu di bawah satu seperti itu guys. Kalau udah di atas satu itu udah fair value sih. Dan di sini CTRA sini sendiri yaitu 7,42 ya. Jadi ini sudah fair value guys gitu secara PEG analisisnya. Oke, itu kalau secara PEG rasionya seperti itu ya gitu. Nah, lanjut kita ada fair value estimation. Kendati meskipun dengan PEG rasionya 7,42 ya, tapi ternyata fair value estimation-nya dia berada di kisaran angka 1555,56. Nah, itu bisa bilang ke target price-nya bisa ke sana sih dengan berbagai indikator makroekonomi dan juga mikroekonomi tentunya. Selain itu juga ada industrial value estimation-nya. Secara industrial value estimation-nya, saham CTRA ini sendiri berada di kisaran 2.952,56. Estimasinya ke sana sih nantinya. Ya kurang lebih di 2.900 sampai 3.000-an lah kurang lebihnya ya kan. Tapi ini secara fair value-nya gitu ya kan. Nah selanjutnya kita akan membandingkan rasio emiten versus rasio industri. Nah pastikan rasio emiten itu di bawah rasio industrinya seperti itu guys. Ya contohnya seperti ini. Rasio emiten per rasio emiten yaitu 8,63 kali versus rasio industrinya si pernya ini ternyata dia ini kan 54,04 kali. Jadi jauh banget di bawah rasio per industrinya guys yang dimana rasio per emitennya tuh hanya 8,63 kali seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke rasio PBV emiten versus rasio PBV industri. Rasio emitennya tuh 0,96 kali ya. Tadi 0,98 sih. Dan versus ini 0,88. Nah, ini di atas dikit sih sebenarnya sih. Oke, seperti itu ROE emiten versus ROE industri. ROE emiten 11,16% versus ROE industri 62,69%. Ini juga masih di bawah sih sebenarnya sih. Menarik. Debt equity ratio emiten versus debt equity ratio industri atau DER emiten 1,13 kali ya versus DER industrinya 2,39. Jadi ini juga masih di bawah juga guys gitu. Hanya PBV-nya aja sih yang di atas satu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dengan rasio tadi ya, berapa sih proyeksi harga saham CTRA nantinya sih harapan kita yaitu dengan IPS 109,54 dan price earning ratio-nya atau PER-nya itu 8,76 kali, maka berapa sih proyeksi harga sahamnya? Dan setelah saya kalkulasikan, proyeksi harga saham CTRA adalah di kisaran 1.204,94 rupiah per lembarnya. Nantinya harapan saya dalam 1 sampai 3 bulan yang akan datang bisa ke angka seperti tersebut guys gitu. Tapi pastinya di sedang round ya teman-teman ya. Karena ada banyak faktor kalau kita ketahui saya sudah sebutkan tadi, maaf, sudah saya sebutkan tadi bahwasannya sektor properti ini dipengaruhi sekali dengan tren inflasi dan suku bunga. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika ada berita kalau mau masuk ya, lebih baik kita nunggu beritanya dulu, setelah itu kita cek teknikal seperti apa, seperti itu ya guys ya. Jadi pastikan situasi suku bunganya juga aman untuk sektor ini gitu guys. Tapi kalau secara teknikal masih bisa naik itu ya nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk jangka pendek gitu. Kalau untuk jangka panjangnya sih bermasalah ya nggak juga gitu. Toh ya nanti harganya juga proyeksinya kan bisa ke 1.200-an seperti itu guys ya. Oke, sebenarnya teman-teman. Ya sekali lagi dengan saya menyampaikan di sini buat smart trader and investor. Yuk join bersama RHB Sekuritas Indonesia. Nanti dapatkan daily update and review market dari saya serta stock analysis and recommendation intensive customer assistant untuk yang pemula banget ya. Yang mau belajar sudah langsung aja join, download aja aplikasinya sekarang di Google Play Store ya, untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS. Download aja sekarang, daftar, buka akunnya, pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kode salesnya BM5 gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung di nomor kontak WA saya ini 0813 3470 8762 atau juga silakan follow Instagram saya di @sobri11 @sobri11 pastinya. Oke. Seperti itu ya guys ya. Jadi dapatkan spesial offer dari Smart Fit, Smart Point dan Smart Trade. Tunggu apa lagi langsung aja daftar sekarang. Dan nanti kita bisa diskusi dan let's grow together guys. Oke. Saya Maulana Nur Sobri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan disclaimer on. Jaga kesehatan teman-teman, stay safe, stay healthy, salam buat keluarga, and happy lagi, happy trading, and happy investing.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di konten video berikutnya. See you.